Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum min 'adzabin alim. Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Shadaqallahu al-azim. Yang saya hormati Bapak-bapak para jamaah Prioritas Yasin Ar-Rahman yang dimiliki Allah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan limpahan rahmat dan hidayahnya kepada kita, sehingga pada kesempatan ini kita dapat kembali melaksanakan prioritas setiap malam Jumatnya. Kita laksanakan ke rumah-rumah. Salawat merangkaikan salam, tak jemu-jemunya kita selalu menyanjungkan kehadirat junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Mari kita perbanyak lafaz salawat Nabi. Mari kita selalu mensyiarkan salawat Nabi, mengajak orang-orang untuk memperbanyak bersalawat. Mudah-mudahan kita akan mendapatkan kesempatan bersyafaat di yaumil hisab kelak. Diharapkan amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak serta ahli bait yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam sebuah ayat surah Az-Zariyat yang berbunyi a'udzu billahi minasyaitonir rajim wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Artinya, tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk menyembahku, kata Allah. Ayat ini menyuruh kepada kita bahwasanya jin dan manusia itu diciptakan tiada lain untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang lain kecuali menyembah Allah, mengabdi kepadanya. Jadi kita, jin dan manusia ini hanya itu tugasnya, menyembah Allah Subhanahu wa taala. Karena kita termasuk ciptaan Allah, jin pun termasuk ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia ini diberikan perintah banyak diabaikan. Ya, termasuklah kita ini yang selalu banyak khilaf, banyak salah. Bukannya malah semakin dekat sama Allah, tetapi malah semakin jauh kepadanya. Terbukti ya, di antara kita mungkin banyak yang seperti itu. Allah kasih ujian, diuji sama Allah, dikasih harta yang banyak, bukannya malah semakin mengabdi kepada Allah, malah menjadikan kesombongan dengan harta tersebut, sehingga lupa ia dengan ibadahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Sibuk ia dengan urusan dunianya, sibuk dengan hartanya, banyak menunggu hartanya, menyimpan harta, sehingga dia lupa dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kepada orang-orang yang berlebih harta.
Ya. Orang yang banyak harta memang terkadang seperti itu. Lain halnya orang yang miskin. Orang miskin itu tak banyak pikirannya, tak banyak dipikirkannya tentang hartanya karena tidak ada harga. Nah, kalau orang kaya sedikit-sedikit mau dijaga, ya rumah mau dikawal, mau dijaga, mau pergi ke sana harus dijaga, dikawal, mau ke bank harus dikawal, ya repot. Ya. Kalau orang miskin tak sampai seperti itu, rumah ditinggalkan begitu saja, ya terbuka rumahnya begitu saja, hendak pergi 5 hari, seminggu, sebulan, setahun, tak masalah sama dia. Kenapa? Karena tak ada hartanya di rumah. Apa yang sudah dicuri? Apa yang sudah dimaling? Apa yang sudah dirampok? Tak ada. Dengan tak adanya harta tersebut, dia selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dia dimudahkan segala urusannya. Bukan untuk kaya, tapi dimudahkan segala urusannya. Dengan dia tidak begitu banyak harta, dimudahkan Allah segala urusannya. Apapun yang dia lakukan akan dipermudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah kelebihan orang miskin. Tapi bukan berarti kita ini hidup untuk mencari kemiskinan. Ya, kita harus kaya, kata Nabi, kita harus kaya. Jadi baik itu secara harta, baik itu ilmu maupun agama kita harus banyak. Ya, kita harus kaya. Terkait dengan ibadah yang kita laksanakan, ada sebuah cerita. Ini cerita ini banyak mungkin sudah diceritakan oleh orang-orang dan mungkin lain versi untuk menceritakan. Ada seorang pemborong. Ada seorang pemborong. Pemborong bangunan. Ya, pemborong bangunan. Pemborong ini kan banyak anak buahnya. Ya, diantaranya tukang-tukang. Jadi adalah seorang tukang dari pemborong tadi yang sudah tua mau mengajukan pensiun atau mengundurkan diri dari grup tersebut. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, kata pemborong. Ada apa Pak? Anu Pak, saya kan udah lama berkerojo sama Bapak. Saya ini udah tua dan kemampuan saya untuk bekerja pun sudah mulai melemah karena usia saya yang sudah tua ini. Jadi Pak, jadi saya mau berhenti bekerja dari Bapak. Loh, kok gitu? Ditanya pemborong. Saya punya anak dan punya cucu di kampung saya. Di sana anak-anak saya dan cucu-cucu saya sudah menunggu saya beberapa tahun ini untuk hadir bersama mereka di tengah-tengah mereka dengan membawa oleh-oleh yang menggembirakan mereka. Karena saya sudah lama bekerja sama Bapak, kiranya Bapak bisalah memberikan kepada saya, mengizinkan saya untuk berhenti bekerja sama Bapak. Oh begitu. Beginilah Bapak, saya minta satu permintaan saja. Saya minta satu permintaan dari Bapak. Apa itu Pak kira-kira? Buatkan saya satu bangunan lagi rumah yang bagus.
dibuatkanlah rumah sama tukang tadi. Ya, tanah sudah tersedia, uang tersedia, tinggal mendirikan bangunan. Dikerjakanlah dia sendiri. Bapak kerjakan sendiri. Ini uang sudah disediakan. Kerjakan sendiri. Sehari, 2 hari, seminggu, sebulan, 2 bulan, 3 bulan siap. Namun hasil kerajuan bapak ini tidak begitu teliti, tidak begitu berkualitas. Bahan-bahan yang digunakannya pun tidak begitu bagus, tidak begitu baik. Alhasil rumahnya itu agak merek-merek, mencet-mencet, ya. Ada yang agak keropos-keropos, ada pula esteknya itu merek-merek, segala macam kekurangan. Kemudian setelah selesai rumah tadi dibangun sama bapak tukang tadi, kembalilah bapak tukang tadi menjumpai pemborongnya. Bapak, ini kunci rumah yang sudah saya bangun untuk bapak. Dikasihkanlah kunci rumahnya tadi ke pemborong tadi. Ini pak kunci, diterima oleh si pemborong tadi. Seketika itu si pemborong mengembalikan kunci rumahnya tadi kepada bapak tukang tadi. Dikembalikan. Pak, kok dibalikan kunci rumahnya? Heran si tukang ini tadi, kok dikembalikan? Itu adalah hasil jeripaya bapak. Bapak sudah lama bekerja sama saya, bertahun-tahun bekerja sama saya, dan hanya itulah yang bisa saya kasih sama bapak. Ini tukang bukannya malah senang, tapi dia malah sedih mendengar ucapan dari pemborong tadi. Bagaimana mungkin sedihnya tadi, yang ternyata rumah yang dikasihnya itu tadi, kunci rumah yang dikasih ke tukang tadi adalah untuk diberikan kepada si tukang itu sendiri yang membuat rumah. Masya Allah. Padahal rumah tadi dibangunnya asal-asalan, tidak teliti, tidak berkualitas pula bahan-bahan yang bangunannya tersebut. Karena sebelumnya tidak dikasih tahu kalau rumah bangun tersebut akan diberikan kepada si tukang tadi. Masya Allah, menyesal si tukang tadi, ya, menyesal sekali. Andai sajalah rumahnya tadi kubuat secantik-cantik mungkin, serapi-rapi mungkin bisa kutempati sekeluargaku di rumah. Betapa menyesалnya, ya, si tukang tadi. Tapi si pemborong tak tahu rumahnya itu sudah siap macam mana bentuknya, ya, menyesal. Hal ini kalau dikaitkan dengan kehidupan kita, dengan ibadah kita, sama halnya dengan ibadah kita yang kita lakukan. Kalau sholat kita bagus, maka Allah akan membalas sholat kita itu dengan baik, dengan bagus. Sholat itu bukan untuk Allah, tapi sholat itu untuk diri kita sendiri. Kalau baik sholat kita, maka baiklah seluruh ibadah yang kita lakukan. Tapi kalau buruk atau asal-asal sholat yang kita lakukan, maka ibadah-ibadah yang lain akan dipertanyakan. Jadi Allah tidak memohon, tidak mengharapkan apapun dari makhluknya, tetapi Allah akan memberikan apa yang ia kerjakan, apa yang melaksanakan, ibadah yang seperti apa yang dikerjakan, maka kembalinya kepada makhluk tersebut, kepada manusia tersebut.
Kalau bagus yang dikerjakannya, maka imbalan yang diberikan oleh Allah akan lebih bagus dari apa yang kita lakukan di dunia. Mudah-mudahan dari cerita yang saya sampaikan tadi memberikan manfaat untuk kita semua, membuka cakrawala kita untuk dalam menggiatkan atau menggigihkan kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Lebih dan kurang mohon maaf kepada Allah mengampun. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Makan dulu.